Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulun Sultan Iqbal. Adanya saya di sini yang insyaallah akan mereview salah satu tema yang telah saya pelajari pada matkul tafsir ayat ahkam. Oke, langsung saja, yaitu bertema tentang hukum keluarga Islam. Dalam hukum keluarga Islam ada tiga topik pembahasan. Yang pertama pernikahan, kemudian yang kedua tentang mahar, yang ketiga monogami. Oke, yang pertama tentang pernikahan. Di syariatnya dalam Islam tentang pernikahan ini ada mengenai tentang hukumnya ada beberapa pendapat. Yang pertama, menikah itu hukumnya wajib. Pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Hazm dan Imam Ahmad. Menurut salah satu riwayatnya, alasannya perintah menikah dalam surat An-Nisa ayat 3, perintah mengawinkan pada surat An-Nur ayat 32. Yang kedua, menikah hukumnya sunnah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, menikah hukumnya mubah menurut Imam Syafi'i. Kemudian rukun nikah itu terdapat ada 3. Yang pertama, adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Kemudian yang kedua, adanya ijab, yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Kemudian yang ketiga, adanya qabul, yaitu lafaz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilkannya. Menurut Imam Mazhab Asy-Syafi'i, rukun nikah ada 5. Suami, istri, wali, 2 saksi, dan sigot. Oke, kemudian yang kedua, pembahasan tentang mahar. Hukum dan rukun mahar. Adapun hukum mahar yaitu para ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, berikanlah mas kawin kepada wanita-wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Quran surat An-Nisa ayat 4. Kemudian firman Allah Ta'ala, karena itu kawinilah mereka wanita-wanita dengan seizin keluarganya dan berikanlah mereka mas kawinnya. Quran surat An-Nisa ayat 25. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, carilah meskipun sebuah cincin yang terbuat dari besi sebagai dalil bahwa tidak ada batasan minimalnya. Karena jika ada batasannya, maka pasti beliau jelaskan. Karena tidak boleh menunda penjelasan dan waktu yang dibutuhkan. Oke, yang pertama bahwa mahar itu adalah suatu ibadah. Kemudian yang kedua, bahwa ibadah itu tidak ditentukan. Pada kedua muqaddimah ini terdapat perselisihan bagi ulama yang menentangnya. Oke, kemudian mengenai penentuan atau keseluruhan mahar bagi istri. Para ulama sepakat bahwa mahar itu wajib dibayarkan seluruhnya karena menggawali atau adanya kematian. Oke, kemudian untuk mahar-mahar yang tidak sah. Mahar itu tidak sah kemungkinan karena barangnya itu sendiri dan kemungkinan karena sifat yang ada padanya seperti tidak diketahui atau tidak diterima. Yang tidak sah karena barangnya itu sendiri seperti khamar, babi, dan sesuatu yang tidak boleh dimiliki. Dan yang tidak sah karena itu bisa diterima dan tidak diketahui. Pada dasarnya dikiaskan dengan jual beli. Oke, kemudian untuk penyerahan dan hukumnya, para ulama sepakat bahwa nikah penyerahan dibolehkan, yaitu melakukan akad nikah tanpa menentukan mahar. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, tidak ada halangan atasmu jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu mencampuri dengan mereka dan sebelum kamu menentukan mas kawin untuk mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 236. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang monogami. Apa sih monogami itu? Mungkin ada pertanyaan. Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia ini yang masyhur adalah asas monogami, yaitu di mana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seseorang istri dan begitu sebaliknya. Adapun tujuan monogami
Asas monogami telah diletakkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk menjadi landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.